Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah risalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan sama-sama mempraktekkan tata cara berhaji mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 12 Zulhijjah. Maka dari itu ikuti kami untuk melihat rentetan kegiatan ibadah haji. Pada saat ini anggap saja kita sedang berada di Mekah, yaitu di hotel. Saat ini hari ini adalah hari tanggal 8 Zulhijjah. Semua jamaah haji mempersiapkan diri untuk berangkat ke Padang Arafah demi melaksanakan wukuf. Maka sebelum kita mulai melaksanakan niat haji, terlebih dahulu kita melaksanakan sunnah-sunnah ihram yang banyak sekali, diantaranya yaitu ada mandi sunnah ihram, kemudian membersihkan kuku, memotong kuku, kemudian memotong bulu yang tersembunyi, ataupun memotong kumis bagi laki-laki, merapihkan janggut, dan memakai wangi-wangian masih boleh, dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian kita akan memakai kain ihram terlebih dahulu. Untuk video pemakaian kain ihram, silahkan untuk mengecek di link yang ada di atas ini. Setelah kita berpakaian kain ihram seperti ini, kemudian kita melaksanakan niat haji. Perlu diketahui perbedaan ketika kita melaksanakan niat haji dan niat umroh, yaitu adalah kalau niat umroh kita laksanakannya di tempat mikot, bisa dari Tanim, dari Yalamlam, dan lain sebagainya. Tapi kalau melaksanakan niat haji, yaitu pelaksanaannya di hotel, pastinya di Mekah, sebelum kita berangkat menuju ke Arafah. Jadi kalau posisi sudah di hotel, tidak perlu lagi berangkat ke tempat mikot untuk melaksanakan niat haji. Maka dari itu, saat ini saya sedang berada di hotel, kemudian akan melaksanakan niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya berniat untuk melaksanakan haji karena Allah Ta'ala. Atau juga bisa mengucapkan yang lebih singkat, labbaik Allahumma hajjan. Itu juga bisa. Setelah kita melaksanakan niat, maka saat itu juga sudah berlaku larangan-larangan ihram. Dan kemudian kita akan dipandu oleh ketua kloter dan lain sebagainya menuju ke dalam bus, kemudian menuju Padang Arafah. Yuk kita akan menuju Padang Arafah. Setelah tiba di Arafah, yaitu biasanya pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu setelah sholat zuhur, kemudian kita beristirahat tanggal 8 Zulhijjah, bermalam di Arafah, kemudian sampai tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun dimulainya Arafah, yaitu mulai dari adzan zuhur, biasanya sampai maghrib atau sampai sholat isya kita meninggalkan Padang Arafah. Di Arafah ini seluruh manusia pada tanggal 8 Zulhijjah itu merupakan manusia yang paling beruntung di dunia, karena ia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di tempat yang sangat mustajab di dunia ini. Hanya pada tanggal 9 Zulhijjah saja. Dan semua umat muslim di Arafah berdoa, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa yang dimohonkan oleh seorang hamba Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, tentunya dengan doa yang baik, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenda-tenda di Arafah sangat banyak karena jutaan manusia seluruhnya berkumpul untuk berhaji di Padang Arafah. Maka satu tenda bisa diisi oleh 200 sampai 250 jamaah. Bayangkan betapa besarnya tenda di Padang Arafah. Tetapi insya Allah semua fasilitas semakin tahun akan semakin baik yang disiapkan oleh pemerintah kita bekerja sama dengan pemerintah Saudi. Dan ketika selesai sholat maghrib dan sholat isya, biasanya di jamak takdim, kita akan meninggalkan Padang Arafah menggunakan bus yang sudah disediakan oleh perusahaan syarikah menuju ke Musdalifah. Ayo ikuti sama-sama kita ke Musdalifah. Alhamdulillah sudah tiba di Musdalifah. Biasanya kalau di Arab sana nanti ketika di Musdalifah ini sudah larut malam, dan sebelum jam 12 insya Allah kita akan melaksanakan mabit. Dimulainya minimal lewat dari jam 12 malam. Dan di Musdalifah tidak ada kasur, di Musdalifah tidak ada tenda,
di Musdalifah hanya beralaskan karpet ataupun sajadah yang kita bawa, kemudian beratapkan langit yang subhanallah, insya Allah di sana beribu-ribu bintang, bahkan berjuta-juta yang akan kita lihat dari tanah Musdalifah. Dan di Musdalifah ini semua jamaah haji diharuskan untuk mengambil batu minimal kalau mengikuti nafar awal, yaitu adalah 49 batu. Kita akan coba cari batu-batunya untuk kita lontarkan nanti di tempat jumroh. Mendapatkan 49 batu, kita taruh di tas yang rapi, kemudian persiapan untuk menuju ke Mina, tentu menggunakan transportasi yang sudah disiapkan. Yuk kita ikuti ke Mina untuk mabit di Mina. Saat ini kita sudah berada di Mina. Tadi kita sudah perjalanan dari Musdalifah menggunakan bus. Insya Allah sebelum sholat subuh biasanya jamaah haji sudah berada di Mina dan tentu masih menggunakan kain ihram lengkap. Kemudian di Mina kita beristirahat sejenak, sholat subuh, kemudian menunggu waktu duha, dan insya Allah setelah itu kita akan persiapan untuk melontar jumroh. Dan melontar jumroh tentu kembali masih menggunakan pakaian ihram. Yuk bismillah, bersama-sama kita akan melontar jumroh Aqobah. Saat ini kita sudah tiba di Jamarot atau tempat melontar jumroh, yaitu masih di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tadi setelah dari Mina kemudian kita menuju ke Jamarot, tentu masih dengan berpakaian ihram. Kemudian begitu di tempat Jamarot tiba, akan melewati jumroh yang pertama, yaitu adalah jumroh ula. Karena ini masih tanggal 10 Zulhijjah, jumroh ula hanya dilewati saja tanpa perlu melempar batu. Kemudian kita akan langsung menuju jumroh wusta. Setelah tiba di jumroh wusta, ini juga dilewati saja tanpa harus melempar batu. Dan yang akan kita lempar adalah jumroh Aqobah. Ini dia jumroh Aqobah yang akan kita lempar di tanggal 10 Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara melemparnya adalah dilemparkan satu persatu. Jadi sebelum melempar kita membaca Bismillahi Allahu Akbar rojman lisyayatin waridon lirrahman. Itu doanya yang panjang. Kalau mau singkat cukup membaca Bismillahi Allahu Akbar kemudian dilemparkan. Melemparnya tidak dengan cara 7-7-nya dilempar dalam satu lemparan, namun melemparnya satu persatu. Ketika kita ragu untuk melempar apakah terkena dinding tempat jumroh ini atau tidak, kalau kita yakin itu terkena maka dihitung satu. Kalau kita tidak yakin maka ulangi lagi di mana kita tidak yakinnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim 1, Bismillahirrahmanirrahim 2, Bismillahirrahmanirrahim 3, Bismillahirrahmanirrahim 4, Bismillahirrahmanirrahim 5, Bismillahirrahmanirrahim. Di lemparan ke-6 saya yakin tidak kena, maka saya ambil lagi batunya kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini masih dihitung lemparan ke-6. Bismillahirrahmanirrahim, selesai 7 lemparan. Kemudian setelah itu kita akan berdoa. Setelah selesai melontar jumroh Aqobah, kita berdoa, yang mana doanya adalah Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, Allahumma la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Allahumma innaka afattu wa min 'adzabika ashfaqtu wa ilaika raghibtu wa minka rahibtu faqbal nusuki wa a'zim ajri warham tadarrui waqbal taubati wa aqilla ta'rati wastajib da'wati wa atini su'li, Allahumma ja'al hujjan mabrura wa sa'yan mashkura birahmatika ya rabbal alamin. Kemudian setelah kita berdoa di sini, kita akan kembali ke Mina untuk melaksanakan tahallul. Alhamdulillah, perjalanan panjang sekali dari Mina menuju Jamarot, kemudian kembali lagi ke Mina.
Dan tadi kita sudah melontar 7 lontaran di Jumroh Aqobah. Dan kalau sudah selesai melontar, kemudian kembali ke Mina dan kita akan melaksanakan tahallul. Kalau sudah tahallul, berarti sudah diperbolehkan untuk melepas pakaian ihram. Oke, kita lepas dulu pakaian ihramnya. Di sini kita sudah bisa mandi, sudah boleh untuk bercukur, dan biasanya banyak sekali yang digundul rambutnya untuk bapak-bapak. Dan kita larangan-larangan ihram yang ada sudah boleh dilaksanakan, kecuali yang belum boleh adalah, mohon maaf, berhubungan suami istri. Ini masih belum boleh karena kita belum melaksanakan rukun hajinya. Salah satunya itu adalah tawaf ifadah. Dan setelah kita selesai di tanggal 10 Zulhijjah, kemudian kita akan tidur di sini selama 1 malam dulu sampai tanggal 11 Zulhijjah, dan kemudian besoknya kembali lagi untuk melontar jumroh. Sekarang sudah tanggal 11 Zulhijjah, waktunya kita untuk melontar jumroh. Dan melontar jumroh ini sudah berpakaian bebas, sudah terlepas dari kain ihram. Kemudian hari ini yang akan kita lontar adalah 3 jamarot, yaitu ula, wusto, dan aqobah. Maka disiapkan minimal 21 batu per orangnya. Bismillah. Dan sekarang posisi saya sedang berada di jamarot, yaitu pada tanggal 11 Zulhijjah. Karena kemarin kita sudah melaksanakan jumroh Aqobah di tanggal 10 Zulhijjah, kemudian kita melaksanakan tahallul, maka saat ini saya sudah tidak berpakaian ihram lagi dan sudah terbebas dari pakaian ihram untuk melaksanakan jumroh di tanggal 11 Zulhijjah. Ketika tanggal 11 Zulhijjah kita jalan dari tenda Mina menuju ke jamarot, maka perbedaannya adalah ketika di tanggal 11 kita melontar 3 jumroh. Bukan hanya Aqobah aja, melainkan jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah. Semuanya kita lontar, masing-masing jumroh 7 batu kerikil. Maka kalau kita membawa minimal yaitu adalah 21 batu kerikil per orang agar bisa melontar 3 jumroh tersebut. Kalau boleh juga dilebihkan, takut ada keraguan ketika batu itu kita lontarkan. Saat ini saya sudah berada di jumroh ula, maka kita melontar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. 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 Selesai jumrah ula, kita langsung menuju ke jumrah wusto. Tiba di jumrah wusto, kita melontar batu sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. 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 Kemudian kita beranjak menuju ke jumroh Aqobah. Tiba di jumroh Aqobah, kita juga melontar sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. 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 Setelah selesai melontar di jumroh Aqobah, kemudian kita mencari tempat untuk berdoa dan menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ilaika afadtu wa min 'adzabika ashfaqtu wa ilaika raghibtu wa minka rahibtu faqbal nusuki wa 'azim ajri warham tadarrui waqbal taubati wa akilla 'athrati wastajib da'wati wa a'tini su'li. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura birahmatika ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu kita kembali ke Mina untuk melaksanakan mabit pada tanggal 12 Zulhijjah. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di tanggal 12 Zulhijjah, yang artinya hari ini adalah hari terakhir kita mabit di Mina. Tapi sebelum kita kembali ke hotel, kita akan melontar jumroh terlebih dahulu sebanyak 3 kali jumroh, yaitu adalah jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Maka mempersiapkan 21 batu untuk dilontarkan di hari ini. Yuk, bismillah, kita melontar jumroh untuk yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sudah sampai tempat
di Jamarot lagi, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah. Pada hari ini kita juga akan sama melaksanakan lontar jumroh sebanyak 3 kali tempat pelontaran, yang mana masing-masing 7 kali lontaran, sama seperti tanggal 11 kemarin. Pertama kita berangkat ke jumroh ula. Dan sekarang posisi saya sedang berada di Jamarot, yaitu pada tanggal 11 Zulhijjah. Karena kemarin kita sudah melaksanakan jumroh akobah di tanggal 10 Zulhijjah, kemudian kita melaksanakan tahallul, maka saat ini saya sudah tidak berpakaian ihram lagi dan sudah terbebas dari pakaian ihram untuk melaksanakan jumroh di tanggal 11 Zulhijjah. Ketika tanggal 11 Zulhijjah kita jalan dari tenda Mina menuju ke Jamarot, maka perbedaannya adalah ketika di tanggal 11 kita melontar 3 jumroh. Bukan hanya akobah aja, melainkan jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Semuanya kita lontar, masing-masing jumroh 7 batu kerikil. Maka kalau kita membawa minimal yaitu adalah 21 batu kerikil per orang agar bisa melontar 3 jumroh tersebut. Kalau boleh juga dilebihkan, takut ada keraguan ketika batu itu kita lontarkan. Saat ini saya sudah berada di jumroh ula, maka kita melontar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. 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 Selesai jumrah ula, kita langsung menuju ke jumrah wusto. Tiba di jumrah wusto, kita melontar batu sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. 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 Kemudian kita beranjak menuju ke jumroh akobah. Tiba di jumroh akobah, kita juga melontar sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. 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 Setelah selesai melontar di jumroh akobah, kemudian kita mencari tempat untuk berdoa dan menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ilaika afattu wa min 'adzabika ashfaqtu wa ilaika raghibtu wa minka rahibtu faqbal nusuki wa 'azim ajri warham tadarrui waqbal taubati wa akilla 'athrati wastajib da'wati wa a'tini su'li. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura birahmatika ya rabbal alamin. Setelah selesai membaca doa melontar jumroh, alhamdulillah akhirnya di tanggal 12 Zulhijjah ini kita sudah selesai melaksanakan ibadah di Armuzna, termasuk melontar jumroh, karena kita mengambil nafar awal. Kemudian setelah itu kita akan kembali ke Mina untuk mengambil barang-barang dan kemudian akan kembali ke hotel yang berada di Mekah. Akhirnya setelah ibadah di Armuzna yang sangat panjang, kita tiba juga di hotel Mekah. Insya Allah di hotel Mekah kita akan beristirahat full selama 2 harian. Setelah itu kita akan melaksanakan salah satu rukun haji, yaitu tawaf ifadah. Terima kasih. Setelah melaksanakan ibadah di Armuzna yang sangat panjang, akhirnya kita sampai pada rukun ibadah haji, yaitu adalah tawaf ifadah. Maka setelah selesai kita pulang dari Mina, beristirahat tadi di hotel beberapa hari, kemudian kita datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Namun yang membedakan dari tawaf umroh, biasanya adalah kalau tawaf umroh diwajibkan menggunakan pakaian ihram, untuk tawaf ifadah kita tidak menggunakan kain ihram. Karena apa? Tadi kita sudah melaksanakan tahallul pada saat selesai melontar jumroh akobah. Jadi nanti kalau kita berangkat ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf ifadah, cukup menggunakan baju seperti ini. Boleh pakai peci untuk laki-laki juga, mungkin pakai sarung, pakai gamis dan lain sebagainya. Intinya sudah tidak berpakaian ihram lagi. Mari kita bersama-sama
melihat praktek untuk tawaf ifadah. Sama seperti tawaf umroh dan tawaf sunnah lainnya. Ketika berada sejajar dengan Hajar Aswad, kemudian di samping kanan nanti di Masjidil Haram, di sana ada lampu atau pilar warna hijau. Kemudian kita melaksanakan istilam atau mengangkat tangan kanan sambil menghadap ke Hajar Aswad dan mengatakan atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian dikecup Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dilakukan selama 3 kali. Kemudian dari situlah baru kita memulai putaran tawaf yang pertama sambil membaca doa. Boleh menggunakan doa yang ada di buku, ataupun kalau dianggap sulit membaca doa yang di buku, boleh masing-masing membaca doa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasanya masing-masing. Prinsipnya adalah tidak ada doa khusus di dalam tawaf. Silahkan mengucapkan doa yang menurut kita mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna hajjan mabruron wa sa'iyan mashkuro wa dzamban maghfuro wa amalan solihan makbulan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijni ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli su'i wa ahli dhair birahmatika ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Itu salah satu contoh doa yang bisa dibaca atau membaca doa apapun yang kita mampu. Kemudian ketika sudah berada di Rukun Yamani, kita melaksanakan istilam seperti tadi di Hajar Aswad, namun bedanya dilaksanakan hanya 1 kali, kemudian tanpa perlu dikecup. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Cukup seperti itu. Setelah itu kita akan berjalan menuju ke Rukun Hajar Aswad dengan melaksanakan rommel atau yang artinya adalah lari-lari kecil sambil baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai kemudian di Rukun Hajar Aswad, istilam lagi 3 kali sambil dikecup. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baru kemudian mulai putaran kedua, ketiga, dan sampai 7 kali putaran. Setelah selesai melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran, kemudian kita menuju ke Makom Ibrahim dan melaksanakan sholat sunnah setelah tawaf sebanyak 2 rakaat. Sholat sunnahnya dilaksanakan masing-masing saja, tidak perlu berjamaah. Kemudian setelah itu disunahkan untuk meminum air zam-zam yang sudah disediakan oleh petugas di Masjidil Haram. Kalau sudah selesai minum air zam-zam dan dirasa tenaga juga sudah kembali, maka kita selanjutnya menuju ke tempat sa'i, yaitu mulai dari Bukit Sofa. Di Bukit Sofa, insya Allah kita akan memulai ibadah sa'i yang diawali dengan doa bersama di Bukit Sofa. Kemudian setelah kita berada di Bukit Safa, menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah, kemudian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alai ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Setelah itu, perlahan-lahan kita menuruni Bukit Safa dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli su'i wa ahli dhair
birahmatika ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ada pilar hijau, dan di sana jelas sekali nanti ada lampu-lampunya di atas, dan kita disunahkan membaca doa sambil rommel atau lari-lari kecil. Yang mana doanya adalah Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzul akram. Kalau sudah selesai dari pilar lampu hijau ini dan masih ada jarak menuju ke Bukit Marwah, boleh juga kita sambil bersolawat dan membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saat sebelum sampai atau tiba di Marwah, kemudian ketika hendak mendaki Bukit Marwah, kita membaca innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Begitu tiba di Marwah berarti sudah dihitung 1 putaran. Cara menghitung putaran dari Bukit Sofa ke Marwah adalah dari Bukit Sofa menuju ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa 2, kemudian ke Marwah 3, 4, 5, 6, dan 7. Pasti putaran 7 kita akan sampai hitungan pada Bukit Marwah, dan itu adalah cara yang benar. Bukan berarti kebalikannya atau dari Sofa ke Marwah kemudian ke Sofa 1, kemudian ke Marwah Sofa lagi 2. Tidak seperti itu cara menghitungnya. Kemudian yang harus kita perhatikan, setelah sampai di Bukit Marwah, kita dianjurkan untuk berdoa, kembali menghadap kepada kiblat. Setelah berdoa, kita melaksanakan tahallul. Proses tahallul itu juga penting, yang mana ketika kita melaksanakan tahallul, laki-laki bisa dipotong bagian kanan, kiri, dan tengahnya. Adapun perempuan cukup dipotong sebanyak 3 helai saja. Jika sudah dilaksanakan tahallul, maka alhamdulillah sudah selesai melaksanakan rukun hajinya, dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.